Iya, kembali lagi tentunya bersama kami dalam program Bukan Perempuan Biasa, Good People on Net TV Social TV masa kini. Ya, di segmen kedua ini kita akan lanjutkan ya obrolan kita dengan Firda, ya winner Putri Pendidikan Sulawesi Selatan Sulawesi Barat 2023. Ayo. Ya, oke, tadi udah sampai di mana tuh? Boleh dilanjutkan, silakan. Oh, pertama kali terjun ke dunia pageant. Nah, awalnya tuh cuma lihat temen gitu kan. Sampai pada saat kayak penasaran banget nih, pengen ikut juga. Pengen ikut. Saat itu di Papua? Enggak, sudah di Makassar. Oh, sudah di Makassar. Iya, bulan November. Tapi sebelumnya awal startnya di sana, di Fakfak? Pengen ikutnya tuh dari Fakfak gitu. Terus tapi kan keterbatasan kayak nggak ada ajangnya. Iya, nggak ada ajangnya gitu. Betul. Jadi pas sampai di Makassar, oh banyak nih ajang-ajang kayak gitu kan. Sudah cari tahu informasi dikit sama teman-teman, cobalah untuk mendaftar. Untuk mendaftar, terus akhirnya sempat mundur. Karena lihat orang-orang di grup tuh kayak udah ambis banget gitu. Ada rasa-rasa gimana gitu? Iya, insecure banget. Sampai teman-teman yang di ajang-ajang sebelumnya tuh cerita ke teman, bilang, nggak pede. Terus teman bilang, wajar sih insecure, tapi masa kamu nggak yakin sama diri kamu sendiri gitu. Terus pernah juga bilang ke teman yang lain, bilang, takut. Terus bilang temanku bilang, kok takut sih, harusnya peserta lain yang takut kalau kamu ada gitu. Sudah, habis itu sempat mengundurkan diri, padahal udah registrasi nih. Saya sempat hubungin Kak Irfan, founder saya. Founder ya? Iya, founder. Halo Kak Irfan. Sempat hubungin, bilang, Kak, saya ada jadwal kontrol di luar kota. Saya bohong, saya bohong karena takut, nggak mau. Maaf ya Kak Irfan, baru ketahuan ini. Sekarang ketahuan ya, kayak Irfan nonton nanti ya. Takut banget buat ikut ajang itu kan. Terus Kak Irfan bilang, jadi gimana Dek? Terus saya komunikasikan lagi sama Mama bilang, Nak, uang itu bisa dicari tapi pengalaman nggak bisa dibeli. Gitu katanya Mama. Ya udah, saya meyakinkan diri. Oke deh kalau gitu saya ikut. Jadi saya bohongin lagi nih Kak Irfan, bilang, Kak Irfan jadwal kontrolnya bisa diundur. Jadwal kontrolnya bisa diundur. Terus Kak Irfan bilang, oke deh kalau gitu, semangat ya. Iya. Ya udah, tahap demi tahap tuh diikutin. Sampai akhirnya pas malam grand final Kak, setahu saya tuh cuma ada top 10. Ternyata sebelum malam grand final tuh kakak-kakak panitia tuh udah bilang yang perempuan tuh ada top 12. Tapi nggak sampai ke telinga saya gitu. Jadi pas pengumuman 10 besar udah semua nih udah naik, sampai di backstage tuh kayak ya udah deh. Campur aduk. Iya, ya. Udah sedih Kak, malah udah ngechat Mama, bilang Mama nggak masuk 10 besar. Jadi mamanya bilang, "Terus siapa yang masuk 10 besar?" Ya udah nggak apa-apa, Nak, gitu. Mamanya udah chat. Ada kakak panitia ke belakang, dia udah kayak sabar gitu, emang kalau ikut lomba, padahal tahu nih kalau masuk top 12 kan. Sudah habis itu naik ke top 12. Naik ke top 12 akhirnya orasi. Speech ya? Orasi dulu Kak. Orasi dulu. Speech. Terus akhirnya saya yakin dengan speech saya nih. Yakin nih masuk 6 besar. Terus setelah itu kita nih dikasih materi gitu untuk belajar. Sudah saya belajar untuk Q&A kan. Saya belajar pas sampai di sesi Q&A. Pertanyaannya itu kok nggak ada yang kayak saya pelajarin gitu, nggak ada di materi. Jadi saya jawab seadanya, semampu saya. Udah blank di situ, jujur blank banget karena penonton banyak gitu. Baru pertama kali juga ikut pageant gitu kan. Nah, setelah itu mundurlah ke backstage. Udah sedih sih, sempat nangis curhat juga di kakak panitia, di teman-teman. Emang boleh? Bilang, kenapa begitu? Kenapa sih dikasih pertanyaan yang nggak ada di materi gitu kan, yang nggak sempat dipelajarin. Terus setelah itu yang top 6 perempuannya disuruh buka bandonya, kan kita pakai baju bodo kan, pakai bandonya itu disuruh lepas. Terus saya nggak percaya diri, kan yang dapat crown itu 1, 2, 3 ya Kak, 1, 2, 3. Nah terus saya nggak percaya diri, bilang palingan masuknya di runner up 5 gitu, runner up 4, nggak masuk di top 3 gitu. Terus kakaknya bilang, Dek mau dimarahin kah sama MC-nya?
Karena lama buka bandonya nanti dengan berat hati. Siapa sih MC-nya? Fauzan ya? Kayaknya Kak Fauzan ya? Bener-bener lo ya. Jadi ya dibuka nih bandonya, dibuka bandonya. Sampai di backstage itu udah ke yang runner up 3 naik. Terus kaget dong, otomatis masuk top 3 kan, otomatis dapat bando nih, gitu, dapat crown gitu kan. Betul. Terus setelah itu naik ke top yang runner up 2-nya naik. Setelah itu dipanggil lah saya sama Kak Andi Makfira di runner up 1, dia runner up 1 gitu. Naik, terus disuruh pegangan tangan gitu kan. Two last standing ya? Iya. Ya, kayak gitu ya? Pegangan tangan, setelah itu diumumkan lah yang juara putranya, terus juara putrinya. Oke. Winner Rute Pendidikan Sosial Barat Putri Firda Aulia. Gitu. Kaget Kak, karena nggak nyangka banget bilang bisa menang. Soalnya jujur kalau Kak Andi Makfira nih bagus banget. Saya sempat insecure. Dia salah satu peserta yang buat saya insecure nggak mau ikut ke ajang duta itu selanjutnya gitu kan. Terus setelah itu, kaget. Saking kagetnya Kak, pas dipakein crown tuh sempat jatuh crownnya. Iya. Saking kagetnya ya. Iya. Tapi memang sih dalam ajang-ajang itu banyak banget aspek yang bisa dinilai ya. Bukan cuma soal wawasan atau public speaking, tapi banyak sekali. Itu mulai dari hari pertama sampai hari-hari terakhir ya. Sampai hari penentuan Dewan Juri untuk menentukan yang mana sih yang bakalan top 3 kayak gitu. Tapi kita tinggalkan sejenak dulu untuk pageant ini. Kita pengen flashback dulu nih, sebelum menjadi seorang Firda yang sekarang, yang memakai mahkota dan selempang ya. Firda di masa lampau, asik. Ini pernah sekolah di mana aja nih? Di TK-nya, SD, SMP, SMA tuh di mana aja? Boleh diurut gak? TK Yapis Fakfak, Papua Barat. SDIT Assalam Fakfak, Papua Barat. SMP Ummul Mukminin Makassar dengan SMA Darul Aman Makassar. Terakhir SMA Negeri 1 Fakfak Papua Barat. Oh, jadi dari Papua, kemudian ke Makassar, kemudian ke Papua lagi, kemudian sekarang ke Makassar lagi? Iya, elah. Terbang sana sini ya, terbang sana sini. Tapi nggak apa-apa deh untuk kemajuan ya. Terus waktu di SMA itu ambil jurusan apa nih? IPS, IPA? IPA. IPA? Iya. Oke, tapi lebih suka IPS? Lebih suka IPS kan? Iya. Iya kan, ngaku ya? Iya. Ngaku loh. Iya, karena suka jurusan komunikasi gitu ya. Dan kemudian di kampus ambil jurusan komunikasi ya. Karena memang dirasa itu adalah sebuah passion. Iya, ya. bener. Oke, selanjutnya nih, hobinya apa Firda? Hobinya jalan-jalan Jalan-jalan? sama masak. Wih, asik tuh ya masak. Boleh dicicipin nanti ya masakannya. Boleh. Nah, selain itu saya baca juga Firda ini pemirsa suka buat puisi dan suka membaca puisi. Iya Kak. Ya, tapi sebelumnya kita tahan dulu ya, kita jeda iklan dulu. Good people, don't go anywhere. Stay tuned on Net TV Sulsel, TV Masa Kini.